Pas hari libur gini, enaknya bersantai di rumah nih. Bersantai di rumah tuh banyak manfaatnya loh. Selain untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi, relaksasi juga penting untuk mengembalikan kondisi fisik tubuh setelah beraktivitas. Walaupun namanya santai, bukan berarti nggak melakukan kegiatan apa-apa ya. Justru banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan saat waktu luang seperti ini. Nah, Unyil sudah siapin nih hal-hal yang bisa mendukung waktu santai kita di rumah. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Kebiasaan minum teh alias ngeteh memang sudah jadi kebiasaan untuk menemani waktu santai. Minuman ini bisa dinikmati kapan saja, mulai dari pagi sampai malam hari. Bikinnya juga gampang, tinggal celup-celup kantong teh ke air panas. Jadi deh. Ayo deh, langsung saja ikut Unyil lihat proses pembuatan teh celup. Yuk, kita kemon! Konon teh celup diciptakan karena ketidaksengajaan. Tahun 1908, seorang importir teh dari Amerika bernama Thomas Sullivan hendak mengirimkan contoh teh kepada pelanggannya. Supaya lebih mudah, teh dibungkus dalam kantong sutra. Pelanggan yang menerima teh dalam kantong sutra langsung menyeduh teh tanpa membuka kantongnya. Siapa sangka menyeduh teh dalam kantong ternyata justru dinilai praktis. Sejak itulah teh celup populer di seluruh dunia. Meski bisa dinikmati sepanjang waktu, sebetulnya minum teh nggak dianjurkan loh dikonsumsi saat perut kosong. Soalnya teh mengandung kafein yang membuat perut nggak nyaman saat diminum dalam kondisi perut kosong. Kalau perut sudah terisi, baru deh minum teh. Apalagi teh memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Karena memiliki kandungan polifenol untuk mencegah antioksidan yang dapat membantu sel tubuh dari kerusakan. Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil teh sejak zaman kolonial Belanda dulu. Walaupun kebun ini sudah berusia tua, masih bisa menghasilkan teh yang berkualitas loh. Jenis teh yang diproduksi yaitu teh hitam dan teh hijau. Hasil olahan teh diambil dari pucuk tanaman teh yang bisa dipetik sekali dengan waktu hingga 14 hari. Di pabrik seluas 300 meter persegi inilah teh hitam akan diproduksi menjadi olahan teh yang nikmat. Teh yang sudah datang dari kawasan Jawa Barat akan diproses pada mesin blending. Teh yang sudah menjadi buliran akan bercampur dengan perisa vanili dan ekstrak bunga mawar. Ekstrak mawar banyak mengandung manfaat baik bagi tubuh. Geraniol dan limonene berfungsi sebagai antiseptik yang bagus untuk menambah daya tahan tubuh. Setelah 30 menit, selanjutnya teh kita alirkan ke pipa yang nantinya akan tersalur di mesin pembungkus teh. Fungsi pipa dengan pisau spiral ini agar teh bubuk bisa dengan sempurna bercampur dengan bahan tadi. Oke deh, ini adalah proses membungkus teh celup. Mesin ini akan membungkus teh bubuk dalam kantong kecil atau yang biasa dikenal dengan tea bag. Jenis kertas kraft ini dilapisi plastik polietilen yang berguna sebagai perekat agar tidak meleleh ketika dicelupkan pada suhu titik didih air. Sedangkan benang katun digunakan sebagai tali kantong teh. Walaupun sangat halus, benang katun sangat kuat dan cocok sebagai tali pengikat teh celup. Kecepatan mesin tea bag ini bisa mencapai 120 km per jam loh. Dalam sehari, setiap mesin bisa menghasilkan 3.500 kotak teh celup. Wow, banyak banget ya. Kalau Unyil yang kerjaan sendiri, mana bisa tuh. Yang ada tangan Unyil pegal kali. Yang segar. Lemon tea segar. Siapa beli? Segar. Wih, si Ogah. Jualan apaan ini, Gah? Tape uli, Pok. Orang udah teriak-teriak lemon tea, masih nanya aja. Jualan sewot aja sih, Gah. Iya nih, Pak Ogah. Jualannya jangan marah-marah dong, Pak. Iya, Den. Habis belum laku-laku. Ya udah, Pok. Sebagai permintaan maaf, Ogah korting deh. Asik. Es batunya? Ya, dasar pelit si Ogah. Lemon teh apaan ini, Gah? Kecut banget Aduh, kok itu apaan sih? Itu kan peresan lemon doang, Pok. Belum dicampur teh. Makanya jangan main asal minum dong.
Bahasa semua Denny Oga. Minum teh untuk teman bersantai nggak cuma jadi kebiasaan orang Indonesia saja loh. Yuk ikut Unyil melihat tradisi minum teh di seluruh dunia. Kita kiran dulu yuk. Di sini teh bisa dibilang jadi minuman nasional. Biasanya disajikan dengan nampan perak dan gula batu yang disebut nabat. Bedanya gulanya tidak dicampur di dalam teh, tapi dimakan dengan menggigit dengan gigi depan sembari menikmati teh Iran yang terkenal sangat pahit. Lain di Iran, lain juga di Argentina. Di negara ini, teh disajikan dengan gentong kecil dan sedotan besi yang memiliki saringan. Penyajian ini biasanya dinikmati bersama-sama. Oh iya, mengadu teh yang disuguhkan tuan rumah bisa menyinggung perasaan si pembuat teh loh. Nah, teman-teman tahu nggak kalau budaya minum teh juga melekat pada masyarakat Rusia? Teh tradisional Rusia dikenal dengan teh karavan. Penyajiannya melalui 2 tahapan. Pertama, sari teh atau zakarva kita panaskan di panci kecil hingga mendidih. Kedua, baru deh kita bubuhkan sari teh ke gelas, lalu tambahkan air didihan tadi. Wah, menarik banget ya. Untuk menemani waktu santai di hari libur, Unyil punya santapan praktis tapi tetap enak dan bergizi nih. Ayam kanton ini biasanya disajikan di restoran dan hotel-hotel. Sekarang sudah ada nih ayam kanton frozen. Penyajiannya juga gampang banget kok. Tinggal digoreng saja dengan api panas sampai warna ayam berubah kecoklatan dan tekstur kulit ayam terlihat crispy. Tuh sudah hampir matang tuh. Masakan kanton sendiri berasal dari provinsi Guangdong, Tiongkok. Ciri khas sajian kanton adalah penggunaan rempah-rempah dan jenis daging yang beragam, mulai dari ayam, sapi, bebek, hingga angsa. Salah satu yang membedakan ayam kanton dengan ayam goreng biasa adalah penggunaan rempah-rempah seperti bunga lawang, cengkeh, dan kayu manis pada proses pembuatannya. Sip, sudah matang tuh. Waktunya icip-icip. Rasanya yang gurih dan cara makannya yang gak repot bikin anak-anak gemar menjadikannya lauk saat makan. Apalagi ayam goreng juga punya manfaat besar buat tubuh anak-anak. Proteinnya yang tinggi, bagus buat pertumbuhan otot. Kalsium dan fosfor jago jaga kesehatan tulang. Vitamin C, A, dan B12-nya juga bagus loh untuk perkembangan otak anak. Nah, akhirnya ayam yang Embul incer nongol juga tuh. Embul. Wah, lagi ngapain Bul? Ngumpet-ngumpet gitu? Pasti mau iseng ya. Jangan berisik, Nyil. Embul mau nangkep ayam. Memangnya ayam siapa Embul? Nggak ada yang punya, Nyil. Tuh, nggak ada kalungnya kan? Emangnya anjing atau kucing apa? Pakai dikalungin segala. Udah diem aja deh. Udah mau dilepas nih jebakannya. Aduh. Hah? Loh, kok ayamnya bisa bilang adu-adu sih Bul? Waduh, malah kenapa ogah, Nyil? Mul, awas ya. Ayam bisa dimasak dengan berbagai macam jenis resep masakan. Mau digoreng, diopor, atau dibakar, bakal enak semua deh. Yang nggak mau repot motong sendiri, yuk ikut Unyil ke pabrik ayam karkas di Jombang, Jawa Timur yang sudah berdiri sejak 1998 nih. Di sini Unyil mau kasih tahu tentang proses perawatan dan pemotongan ayam sampai tuntas. Hasilnya ayam bersih, higienis, dan pastinya halal dong. Yuk kita kemon. Farm ini berisi ribuan ayam. Usianya baru 12 hari. Idih, lucu-lucu ya. Makanan ayam ini berupa crumble atau butiran. Makanan ini memang khusus untuk ayam kecil di masa pertumbuhan. Selain makanan, minumannya juga perlu dicek nih agar tetap mengalir dengan lancar. Wah, pada haus ya. Kesehatan ayam-ayam di sini juga nggak kalah penting loh. Salah satu cara menjaganya yaitu dengan pemberian vaksin secara rutin. Vaksin hanya diberikan untuk ayam usia 0, 12, dan 20 hari.
Manfaatnya mencegah penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Vaksinasi kali ini dicampur langsung dengan air minum ayam, jadi lebih praktis deh. Udara dan suhu ruangan farm juga harus terjaga ya. Tidak boleh pengap, apalagi sampai lembab. Ayam akan siap dipotong ketika usianya 35 hari, seperti yang diangkut oleh truk ini nih. Kemon, turunkan seluruh kandang ayam dari truk untuk memastikan jumlahnya sama seperti saat diangkut. Pekerja di sini sudah memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia loh. Artinya pemotongan sudah dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Jadi sudah siap memotong kan sekarang? Satu persatu ayam akan dipotong di bagian lehernya. Hati-hati mas, tajam pisaunya. Selanjutnya ayam akan masuk ke tangki perebusan. Suhunya 60 derajat Celcius. Tujuan perebusan yaitu memudahkan dalam pencabutan bulu nantinya. Ayo masuk. Ini mesin pencabut bulu ayamnya ya. Cuma butuh waktu beberapa menit untuk mencabut semua bulu ayam. Proses berikutnya yaitu perendaman badan ayam di mesin bernama Secru Sealer ini. Mesin ini bisa menampung sampai 4.000 ayam loh. Perendaman bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa darah yang menempel di dalam badan ayam. Lama perendaman 5 menit. Yang kedua, mendinginkan ayam dengan suhu 5 derajat Celcius selama 25 menit. Dengan begitu akan menghambat pertumbuhan bakteri merugikan. Baru deh ayam ditimbang satu persatu. Letakkan ayam di wadah berbeda sesuai beratnya masing-masing. Terakhir, kemas ayam ke dalam plastik. Cara ngemasnya unik juga ya. Agar awet sampai 3 bulan, bekukan ayam di ruangan bersuhu minus 30 derajat Celcius dan simpan di freezer suhu minus 18 derajat Celcius. Membeli ayam karkas atau ayam yang sudah dibersihkan dan dipotong tanpa kepala, isi perut dan kaki ini punya kelebihan loh. Aman dan sehat karena diproses langsung tanpa bahan kimia. Kalau gitu sudah pasti kandungan proteinnya lebih terjaga dong ya. Ayo siapa yang mau bersantai sambil makan ayam? Mumpung lagi libur, nggak ada salahnya kok kalau tubuh kita diistirahatkan lewat tidur berkualitas. Tapi jangan kebanyakan tidur juga ya. Tidur adalah salah satu kebutuhan penting yang wajib terpenuhi. Kurang tidur sedikit saja bisa bikin badan kita terasa kaku dan sakit. Kualitas tidur ternyata tidak hanya dipengaruhi faktor internal saja, tapi juga faktor eksternal. Salah satunya kasur. Survei menunjukkan 92% orang mengatakan kasur yang nyaman sangat penting untuk kualitas tidur yang baik. Misalnya kasur ini nih, walaupun sambil diloncat-loncatin seperti itu, gelas berisi air nggak bakal tumpah. Wih, keren kan? Pas banget nih, Unyil mau main ke pabrik biar tahu cara pembuatannya. Yuk, kita kemon! Kelebihan kasur ini terletak pada isian dalam kasur yang berlapis-lapis. Ada bahan yang namanya memory foam, sejenis busa lateks jenis talalai yang lebih lunak dan berpori untuk sirkulasi udara. Di bawahnya ada per yang bikin kasur makin kokoh. Kita mulai dari lapisan paling atas ya. Ini namanya lapisan quilting. Lapisan ini adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Makanya kain yang digunakan harus anti alergi dan anti kutu. Jadi nggak gatal-gatal deh. Kalau ini bagian yang paling menentukan kenyamanan kasur. Namanya independent pocket spring. Pegas yang dibuat dari uliran kawat ini akan dibungkus dengan kantung berbahan kain non-woven. Tujuannya untuk mengurangi gesekan antar pegas dan mencegah pegas biar nggak cepat karatan. Jadi kasurnya kan lebih awet. Pegas ini juga kuat loh. Tuh lihat, ditekan dan diinjak begini, bentuk pegas bakal kembali seperti semula. Selanjutnya, pegas berkantung direkatkan satu sama lain sejajar, sesuai ukuran kasur yang mau dibuat. Kelebihan lainnya, pegas berkantung ini bisa mengurangi goyangan. Jadi kasurnya nggak bergerak-gerak ke sana kemari.
pegas berkantung yang sudah disatukan tadi. Pinggirannya diberi balok busa sebagai penahan. Kasur yang bagus sih nggak bisa diukur dari berapa banyak lapisan di kasurnya. Tapi harus bisa menopang dan menahan postur dan lekukan tubuh kita. Biar menyatu dengan kuat, pinggirannya jangan lupa dijahit ya. Kasur siap dikemas dan dikirim ke konsumen nih. Posisi tidur paling baik adalah dengan memeringkan badan ke kanan atau kiri. Ini bertujuan biar tulang punggung bisa lurus saat kita tidur. Dari info yang pernah Unyil baca juga, tidur miring ke sisi kanan bisa melonggarkan tekanan pada hati dan paru-paru. Bagus buat melegakan pernapasan, untuk mengurangi dengkuran dan sleep apnea. Sedangkan tidur miring ke kiri juga bisa mengurangi refleks asam lambung atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Karena persimpangan antara lambung dan kerongkongan kita bakal tetap berada di atas cairan asam lambung. Mumpung ada waktu luang di rumah, kita bantuin bersih-bersih yuk, biar rumah kita jadi rumah yang sehat. Apalagi sekarang sudah banyak peralatan kebersihan rumah yang canggih dan praktis. Kayak alat yang satu ini nih, bisa menghancurkan bakteri dan virus hanya dengan pancaran sinar ultraviolet. Mau tahu cara kerjanya? Yuk, kita kemon. Eits, mau kemana, Po? Nggak bisa masuk, Po. Lagi di lockdown. Emang ayah kambing, lauknya daun, lockdown kali gah. Lagian rumah ayah kan di dalam, masa kagak boleh pulang? Oh iya, WP kan warga sini ya. Maaf ya, Po. Kalau gitu, sebelum masuk kampung, disemprot disinfektan dulu ya, Po ya. Jadi tinggal masuk aja nih, ntar disemprot. Iyalah, Po. Masa diguyur? Emang kucing garong. Udah masuk deh, Po. Iya. Widih, bilik disinfektannya keren banget nih. Iya, Den. Rancangan Oga nih. Nyemprotnya udah otomatis. Beda sama kampung sebelah yang masih manual. Wih, canggih banget nih Poga. Keren. Oga, woi, ini semprotannya kagak mau berhenti ini. Oga, lu gimana sih? Waduh, kalau ngobrol lagi dia. Woi, basah semua ini ayah. Loh, Poipe kenapa tuh? Waduh, maaf Po Ipe. Kayaknya rusak tuh alatnya, Po. Gak apa-apa, Po. Dijamin, virusnya gak berani deket-deket Poipe deh. Kena virus kagak, masuk angin iya Nyil. Aduh, kasihan ya Poipe. Mau steril, malah basah semua. Gara-gara Pak Oga sini. Tenang. Unyil punya alat yang bisa bikin bebas bakteri dan virus tanpa harus basah-basahan. Tapi bukan buat orang ya. Gak muat juga soalnya. Yap, ini dia alat multi sterilisasi dan pengering otomatis. Keren kan? Alat ini menggunakan teknologi lampu UV untuk membunuh bakteri dan virus. Bahkan diklaim bisa menghilangkan hingga 99,9%. Wih, mantap! 2 lampu UV yang digunakan alat ini didatangkan langsung dari Italia dan bisa dipakai selama 6.000 jam loh. Wah, lama banget ya. Cara pakai alat ini juga gampang kok. Kita tinggal masukkan saja barang yang akan disterilkan ke dalam alat ini. Kalau berupa botol, pastikan menghadap ke atas ya, atau ke arah lampunya. Barang yang disteril nggak terbatas pada perlengkapan bayi saja loh. Bisa juga untuk mensterilkan barang-barang lain. Misalnya untuk peralatan medis hingga peralatan elektronik. Teknologi sinar UV yang digunakan tidak mengeluarkan energi panas dan tidak meninggalkan jejak air yang bisa merusak barang. Nah, ini bedanya dengan alat sterilisasi konvensional. Kalau alat sterilisasi konvensional biasanya memanfaatkan panas untuk membunuh bakteri. Karena menggunakan uap air, alat-alat harus dikeringkan dulu ya dari sisa uap air yang menempel. Selain itu, konsumsi listrik juga lebih besar. Bisa sampai 4 kali lipat dari alat steril yang menggunakan teknologi UV. Kalau mau mengeringkan sekaligus sterilisasi, tinggal kita aktifkan fungsi auto. Alat ini akan otomatis mengeringkan barang, kemudian mensterilkannya sesuai dengan waktu yang sudah kita atur. Nggak cuma itu aja, alat ini juga bisa difungsikan sebagai alat penyimpanan perlengkapan adik bayi.
Satu lagi nih yang keren. Alat ini juga bisa dikoneksikan melalui Bluetooth menggunakan ponsel kita. Jadi semua fungsi operasionalnya bisa diatur dari ponsel. Wah, canggih juga ya. Bisa sambil rebahan nih ngerjainnya. Cara perawatannya juga mudah kok. Tinggal kita bersihkan dengan kain hangat di bagian alat ini. Bagian dalam ini sangat penting loh untuk memantulkan sinar UV yang dipancarkan secara terus-menerus. Lalu tinggal bagian filter di belakang deh. Kita bersihkan dengan air mengalir ya, biar filternya bebas dari debu dan kotoran. Nah gimana? Keren kan alatnya? Gak cuma canggih dan efisien, tapi juga praktis. Dan pastinya semua barang kita higienis. Mantap! Relaksasi dan istirahat memang satu hal yang tidak bisa ditinggalkan untuk menjalani gaya hidup sehat. Makanya kita harus pintar-pintar deh mengatur waktu, kapan beraktivitas, dan kapan beristirahat. Biar badan dan pikiran kita selalu fit. Tapi ingat, istirahatnya juga harus yang berkualitas ya. Po Ipek komat kamit, gara-gara Pauga bawa udang. Sekarang Unyil mau pamit. Sampai ketemu di episode mendatang.